Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi manajemen risiko operasional yang beranggotakan Tias Tantri Rahmadiwi, Della Puspitasari, Selvilia Wahyu Ningsih. Pengertian risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Tujuan utama manajemen risiko operasional yaitu untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dan tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, termasuk sistem informasi yang digunakan perusahaan atau kejadian yang berasal dari luar lingkungan perusahaan. Sumber-sumber risiko operasional: yang pertama, karakteristik dan kompleksitas bisnis; yang kedua, sumber daya manusia; yang ketiga, sistem informasi, teknologi, dan infrastruktur pendukung; yang keempat, kecurangan; yang kelima, kejadian eksternal; dan yang terakhir, sistem administrasi. Kategori resiko operasional. 1. Resiko proses internal merupakan risiko yang terkait dengan kegagalan proses atau prosedur yang terdapat pada suatu perusahaan. 2. Resiko manusia adalah resiko yang terkait dengan karyawan suatu perusahaan. Yang ketiga, resiko sistem merupakan resiko yang terkait dengan penggunaan teknologi dan sistem. 4. Resiko eksternal. Resiko eksternal merupakan resiko yang terkait dengan kejadian yang berada di luar kendali perusahaan secara langsung. 5. Resiko hukum atau ketidakpastian dalam penerapan atau interpretasi suatu perjanjian, peraturan, atau ketentuan. Frekuensi versus dampak. Ada 4, yaitu frekuensi rendah atau dampak kecil, yang kedua frekuensi rendah atau dampak besar, yang ketiga frekuensi tinggi atau dampak kecil, yang keempat frekuensi tinggi atau dampak besar. Penerapan manajemen risiko operasional. 1. Pengawasan aktif dengan komisaris dan direksi, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko operasional, yang terakhir sistem pengendalian internal. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang review manajemen risiko operasional yang berdasarkan pada pendekatan Enterprise Risk Management atau yang disebut ERM pada UD Anugrah Cabang Rantau Prapat. Nah, yang pertama ada pemaparan jurnal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data seperti jurnal, publikasi, dan wawancara kepada pihak UD Anugrah Kota Rantau Prapat. Nah, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan Enterprise Risk Management yang di penerapan ERM dapat dilakukan mulai dari mengidentifikasi risiko, melakukan penilaian, dan pengendalian risiko. Nah, berikut ini adalah hasil review dari jurnal kami. Nah, judulnya ada analisis manajemen risiko operasional berdasarkan pendekatan Enterprise Risk Management pada UD Anugrah Cabang Rantau Prapat. Bisa kita lihat ini ada volume dan halamannya. Tahunnya ini jurnalnya tahun 2022 dan penulis ada Mela Devita Sari Lubis dan Imsar. Nah, review ini kami lakukan yaitu yang pertama ada Tias Tantri, Della Puspitasari, dan Selvilia. Nah, tanggal review kami melakukan review pada tanggal 5 November 2023. Ada latar belakang, bisa kita baca sendiri latar belakangnya ini. Dalam manajemen risiko, sesuatu yang dapat merugikan organisasi harus segera ditangani dan dipelihara secara berkesinambungan agar setiap tujuan operasional organisasi tercapai. Nah, berikut ada tujuan review. Yang pertama, melakukan identifikasi mengenai risiko operasional yang berbentuk data yang kemungkinan terjadi pada UD Anugrah Cabang Rantau Prapat. Yang kedua, agar memperoleh data yang valid, akurat, dan objektif sesuai dengan ketentuan.
Dan yang ketiga, dapat menganalisis pengendalian risiko yang mungkin digunakan untuk meminimalisir risiko yang didapat UD Anugrah cabang Rantau Prapat. Nah, di sini terdapat permasalahan. Permasalahannya itu dalam pengumpulan data dan informasi diperoleh beberapa hambatan mengenai pada risiko operasional perusahaan UD Anugrah tersebut. Di antaranya terdapat risiko kurangnya kualitas sumber daya manusia, risiko teknologi di mana terdapat data perusahaan yang hilang dan tidak adanya data cadangan. Selain itu juga terdapat masalah pada proses distribusi dikarenakan ada kerusakan pada transportasi tersebut. Yang berikutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan Enterprise Risk Management atau biasa disebut IRM, yang di penerapan IRM dapat dilakukan mulai dari mengidentifikasi kejadian yang muncul dalam kegiatan usaha, melakukan penilaian dan pengelolaan risiko. Dengan menerapkan Enterprise Risk Management ini, perusahaan dapat menemukan risiko yang telah ada maupun yang belum diidentifikasi dan dapat menentukan risiko yang tergolong rendah atau low, sedang atau medium, tinggi atau high. Nah, di sini ada hasil review. Hasil reviewnya yang pertama, dengan adanya penelitian ini, maka dapat diketahui sumber-sumber risiko yang dapat menyebabkan kurang optimalnya kinerja perusahaan pada UD Anugrah. Yang kedua, dengan adanya penelitian, diperoleh data yang akurat mengenai risiko operasional perusahaan UD Anugrah. Dan yang ketiga, hasil analisis manajemen risiko dengan metode IRM yang telah dilakukan di area produksi UD Anugrah memunculkan adanya 7 risiko yang sering muncul. Risiko-risiko tersebut bisa kita lihat, yaitu yang pertama ada risiko sumber daya manusia, yang kedua ada risiko teknologi, dan yang ketiga ada risiko proses, dan yang keempat risiko lingkungan. Dan yang hasil review yang terakhir, dalam proses diseminasi yang dilakukan terhadap hasil analisa disepakati untuk melakukan pengendalian risiko hanya pada level risiko medium sampai high. Dari diskusinya pada saat diseminasi telah dibicarakan bahwa risiko dengan level low dapat diterima oleh UD Anugrah. Pengendalian risiko diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir risiko-risiko yang muncul kembali saat proses produksi berlangsung, sehingga produktivitas dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Yang berikutnya ada kelebihan jurnal. Yang pertama, dengan adanya kegiatan ini, maka suatu perusahaan dapat mengetahui beberapa sumber risiko, terutama pada operasional perusahaan. Maka dari itu dapat digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki, sehingga dapat meminimalisir risiko yang didapat perusahaan tersebut. Dan yang kedua, di dalam jurnal ini cukup lengkap pemaparan mengenai risiko operasional pada perusahaan dan terdapat pula solusi untuk pengendalian risiko dalam perusahaan tersebut. Nah, yang berikutnya ada kelemahan. Yang pertama, jurnal ini tidak memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Dan yang kedua, keterbatasan penelitian tidak dijelaskan di jurnal. Dapat kita ambil kesimpulan yaitu sebagai berikut. Dari hasil penelitian di UD Anugrah Kota Rantau Prapat, dari langkah awal yang telah dilakukan adalah mengidentifikasi risiko yang terdapat 7 risiko operasional yang mungkin terjadi di UD Anugrah Kota Rantau Prapat tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis risiko yang dilakukan dalam perusahaan ini, sangat disarankan UD Anugrah Kota Rantau Prapat dapat menerapkan Enterprise Risk Management karena dengan analisis risiko ERM dapat membantu perusahaan untuk menilai dan mengelola risiko termasuk risiko yang besar dan kecil dengan baik, sehingga dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dan meningkatkan profitabilitas dan tidak merugikan perusahaan. Terima kasih.